Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Rakus, inilah sifat tercela yang menghancurkan jalan hidup. Sifat rakus dapat memadamkan cahaya batin sehingga sulit menerima kebenaran. Sifat ini dapat melemahkan energi kolbu sehingga mengurangi kecerdasan dalam menggunakan akal. Akhirnya yang terpikirkan hanyalah bagaimana caranya mengumpulkan sesuatu sebanyak-banyaknya, lain timbul sifat egois. Ibarat penyakit, rakus harus dilawan dengan obat penawarnya. Adapun penawarnya adalah kita harus melatih jiwa untuk bersifat qanaah. Dengan qanaah semuanya jadi indah. Dengan qanaah, meskipun kita fakir, tetapi puas terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah ke tangan kita. Qanaah artinya puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Orang qanaah bukan berarti pemalas, tetapi harus bekerja, tetapi tidak lupa diri dan lupa kewajiban terhadap Allah. Jika mendapatkan rezeki, tak lalai pula untuk bersyukur. Bila ditambah takaran rezeki, kita semakin banyak bersyukur. Sifat qanaah tidak menyibukkan hati dan pikiran untuk terus memburu kekayaan dan apa saja yang bersifat duniawi. Jika kita bisa melatih diri menjadi qanaah dan mengikis sifat kikir, daya energi kolbu menjadi bangkit dan kokoh. Sebaliknya, jika kita biarkan kerakusan bercokol dalam hati, kita cenderung menjadi jahat, berbuat maksiat dan tercela, bahkan rela mengorbankan kehormatan demi kemuliaan. Hati-hatilah dengan sifat rakus, karena setiap kita memiliki bakat untuk rakus. Bila tidak dilemahkan, sifat itu akan mencengkram jiwa dan menghancurkan diri kita sendiri. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah ladang emas, tentu dia akan mencari yang ketiga. Tidak ada yang dapat membuat penuh perut anak Adam kecuali tanah atau mati. Allah akan menerima taubat orang-orang yang benar-benar taubat. Dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kami menurunkan harta tidak lain agar solat dapat ditegakkan dan zakat dapat ditunaikan.
Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu dia menginginkan yang kedua. Dan apabila ia telah memiliki dua lembah emas, tentu ia menginginkan yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut mereka kecuali tanah atau mati. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang benar-benar taubat. Abu Musa al-Ash'ari berkata bahwa telah turun ayat-ayat seperti dalam Al-Baqarah. Lalu ia diangkat dan sebagian dihafal. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini kepada kaum-kaum yang tidak memiliki akhlak. Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, tentu ia masih berharap untuk dapat memiliki lembah lainnya. Tidak ada yang dapat memuaskan mereka kecuali mati. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia itu telah mencapai usia senja, tetapi ia masih merasa muda dalam dua hal, yaitu dalam angan-angan dan cinta harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada seorang pun dari yang fakir dan kaya kecuali ia cinta pada hari kiamat, maka sesungguhnya ia diberi kekuatan atau tercukupi kebutuhannya di dunia. Kaya bukanlah banyak harta. Tak ada artinya harta melimpah jika hati rakus. Disebutkan dalam hadis, orang kaya itu bukan ditentukan karena hartanya melimpah, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Rasulullah dikenal sebagai sosok manusia yang qanaah. Ia juga mengajarkan kepada umatnya untuk berqanaah. Boleh mencari harta, tetapi jangan rakus. Artinya, pandai-pandailah mensyukuri harta duniawi yang telah kita terima dan manfaatkanlah untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersifat rakus. Sabdanya, perhatikanlah wahai manusia, perbaikilah caramu mencari harta. Sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Tidaklah seorang hamba pergi untuk mencari harta, melainkan ia hanya akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya. Dunia adalah sesuatu yang rendah dan hina. Disebutkan dalam riwayat bahwa suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan demikian, wahai Tuhan, siapakah di antara hambamu yang paling kaya di dunia ini? Allah menjawab, orang yang paling kaya ialah mereka yang puas dan menerima apa yang telah kuberikan kepadanya. Musa bertanya lagi,
siapakah di antara mereka yang dianggap paling adil? Jawab Allah, orang yang dapat meluruskan dan berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Dari Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus atau malaikat Jibril membisikkan ke dalam kesadaranku, sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah amal usahamu dalam mencari harta duniawi. Diterangkan pula bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wahai Abu Hurairah, jika engkau lapar, hendaknya makan sepotong roti dan segelas air. Pandanglah dunia ini sebagai puing-puing yang akan hancur. Jadilah engkau sebagai orang yang wira'i, niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik manusia dalam beribadah. Jadilah engkau sebagai orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi orang yang selamat dan terpercaya. Qanaah itu sama dengan kaya hati, sedangkan rakus itu sama dengan kefakiran. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an, sesungguhnya tamak atau rakus adalah kefakiran, sementara memutus keinginan atau tidak iri hati terhadap apa yang ada di tangan orang lain merupakan kekayaan. Sebagian ahli hikmah ditanya tentang makna kekayaan. Mereka menjawab, terbatasnya harapan dan keinginanmu. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah ada satu hari pun kecuali seorang malaikat memanggil-manggil dan berseru, wahai manusia, sedikit harta yang dapat membuatmu merasa cukup itu lebih baik daripada banyak, tetapi membuatmu durhaka kepada Allah. Suatu ketika hakim ditanya, apakah harta yang kau miliki? Ia menjawab, memperindah penampilan lahiriah agar dapat mempercantik batiniah, dan memutuskan harapan terhadap keinginan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sarmit bin Ujlan berpesan, wahai manusia, perutmu hanyalah sejengkal, jangan sampai ia membuatmu masuk neraka. Diterangkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai manusia, seandainya seluruh dunia ini menjadi milikmu, maka tidak lain yang telah benar-benar engkau miliki hanyalah yang sekedar engkau makan. Seandainya aku memberikan kesempatan kepadamu
untuk dapat makan dari harta yang kau miliki, lalu aku menjadikan hisab dari hartamu itu kepada orang lain, lalu hal itu menunjukkan aku berbuat baik kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang sifat rakus, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang Arab gunung datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, berilah aku nasihat yang singkat sehingga aku dapat mengamalkannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, "Jika engkau salat, lakukanlah salatmu itu seakan-akan terakhir kalinya atau berpamitan untuk mati. Jangan berbicara dengan pembicaraan yang membuatmu kelak tak dapat memberikan alasannya, dan jangan berharap terhadap sesuatu yang sudah dipegang orang lain." Auf bin Malik al-Asja'i bertutur, "Suatu ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-9 atau ke-8 atau ke-7. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Mengapa engkau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Maka kami sama-sama membentangkan tangan dan berbaiat kepadanya seraya berkata, 'Kami berbaiat kepadamu.' Lalu apa yang engkau baiatkan kepadaku, wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kerjakan salat 5 waktu. Jadilah engkau sebagai orang yang suka mendengarkan kebaikan dan mentaatinya. Sebaik-baik perkataan ialah yang lemah lembut. Janganlah engkau meminta sesuatu pun kepada manusia. Di antara mereka ada yang cambuknya terjatuh, tetapi tak seorang pun yang berani mengambilkannya." Ibnu Mas'ud berkata, "Jika salah seorang di antara kalian berikhtiar demi memenuhi kebutuhan, hendaklah mencarinya yang paling sedikit. Jangan sampai ada orang yang datang dan berkata, 'Engkau lagi dan engkau lagi,' hingga punggungnya menjadi patah. Sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah dibagikan atau dianugerahkan menurut kadar yang telah ditetapkannya." Ulama hikmah berpendapat, pendengki adalah orang yang paling panjang kegelisahannya. Qanaah adalah orang yang paling sederhana hidupnya. Orang yang paling besar sakitnya ialah mereka yang menggebu-gebu ketika menginginkan sesuatu. Orang yang paling rendah tingkat ekonominya ialah mereka yang besar penolakannya terhadap duniawi. Orang yang paling besar penyesalannya ialah
mereka yang ceroboh. Ibnu Sama berkata, sesungguhnya roja atau harapan adalah simpul tali di dalam hati dan mengikat kakimu. Keluarkanlah harapan itu dari hatimu agar tali yang mengikat kakimu terlepas.